Saudara, sejak saya muda, dari dulu, tidak selalu tetapi sering, setiap kali membaca kitab Rut, ada perasaan duka atau semacam keharuan, saudaraku. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara mengikuti kisah Rut, khususnya pada pasal pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, ke daerah negeri asing, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Jadi mereka semacam menjadi imigran, saudaraku. Menjadi imigran di tanah Moab, tanah di luar Israel. Elimelech dan keluarganya berasal dari Bethlehem, Yehuda. Bethlehem artinya rumah roti. Bait, rumah. Lehem, bread, rumah roti. Anaknya dua. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan, Yahweh maksudnya, Tuhan huruf besar semua ini terjemahan aslinya Yahweh atau Yehova atau apapun mau cara penyebutan, Yod He Waw He, telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Berangkatlah Naomi dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan menantunya Orpa dan Rut. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, ya, kalian mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Jadi Orpa dan Rut bermaksud terus ikut Naomi. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu, nak Orpa, kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, ibu, mama, dan pulang dengan tidak mengikut engkau, mama. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Entah bagaimana sejak muda saya membaca kisah ini ada keharuan, saudara. Ada keharuan. Dari sekian banyak fragmen kisah di dalam Alkitab, ini salah satu fragmen yang tragis. Sama kalau kita membaca Kejadian pasal 4, ketika Kain membunuh Habil, itu juga kisah yang menimbulkan, membangkitkan keharuan. Ada beberapa kisah dalam Alkitab yang kalau kita baca bisa menimbulkan keharuan, termasuk kisah Rut ini, saudara. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kita semua tahu hidup adalah pilihan. Dan kita setuju hidup adalah pilihan. Saudara pasti sudah pernah mendengar, atau bahkan saudara sendiri yang mengucapkannya, hidup adalah pilihan. Pernahkah saudara sungguh-sungguh memperkarakan atau mempersoalkan apakah kita sungguh-sungguh telah memilih? Pilihan apa sebenarnya yang diperhadapkan di depan kita? Hidup adalah pilihan, benar. Saudara sudah sering mendengar dan saudara juga mungkin sudah berulang kali mengucapkan. Tapi tahukah saudara apa jenis-jenis pilihan itu? Apa yang saudara harus pilih? Dan apakah saudara sudah memilih? Orpa dan Rut diperhadapkan kepada pilihan. Kita membaca pada mulanya Orpa bermaksud tetap mengikut mertuanya. Tetapi ketika Naomi mertuanya mendesak untuk pulang, akhirnya Orpa pulang. Itu pilihan. Tapi Rut tetap. Dan menakjubkan, saudaraku, ketika Rut berkata kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Artinya aku tetap mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Rut wanita Moab. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Bahkan kemudian yang memisahkan aku dan engkau adalah maut. Ini wanita luar biasa.
wanita yang nekat. Di balik ucapan Rut ini ada kecintaan. Kecintaan yang tidak bersyarat, unconditional love. Kecintaan yang tidak bersyarat kepada Naomi. Aku memilih mama. Walaupun tidak ada harapan apa-apa untuk hari esok. Suatu hari kalau kita ketemu Naomi, maksud saya ketemu Rut di surga, kita akan tanya, apa yang mendorong tante begitu? Apa yang mendorong dia? Pertimbangan apa yang dia miliki, saudara? Sebab tidak masuk akal. Apa yang diharapkan dari Naomi yang tua dan miskin? Dan Rut tidak tahu bagaimana keadaan negeri Yehuda. Coba saudara, pertimbangan apa yang ada di dalam benak Rut? Di atas kertas, kata orang Tionghoa, amsyong. Ini kalau orang Jawa berkata ambiar, hancur ini. Hancur sudah. Tetapi saudara, Rut memilih ini. Jangan desak aku. Aku sudah ambil keputusan. Percuma desak aku. Karena aku sudah mengambil keputusan. Dia meninggalkan identitas Moabnya. Ketika dia mengatakan Allahmu, Allahku, itu luar biasa. Bangsamu, bangsaku, dia meninggalkan identitasnya. Dan konyolnya, tidak ada yang dapat diharapkan dari janda tua ini. Pertimbangan apa yang ada di dalam benak Rut? Ini menakjubkan saudaraku. Saya menemukan satu kalimat yang saya mau bagikan kepada saudara. Rut memindahkan dunianya. Rut memindahkan dunianya. Saudara, hidup adalah pilihan. Tetapi apa? Jenis pilihan kita itu apa? Apa yang kita pahami tentang opsinya? Apa opsinya? Apakah hanya memilih jodoh? Memilih bidang kerja? Memilih major studi? Memilih apa? Ingat saudara dengan yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus di Matius pasal 6. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika saya membaca Kolose pasal 3, kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan sebenarnya ini seirama dengan Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sebenarnya opsi pilihan kita, saudaraku, itu surga atau dunia, Tuhan atau bukan Tuhan, suci atau tidak suci, terang atau
gelap. Banyak orang yang sebenarnya belum menetapkan pilihan itu. Atau dengan kalimat lain, belum sungguh-sungguh menetapkan pilihan itu. Dan orang yang belum menetapkan pilihan yang benar ini, dia belum merasakan sakitnya memilih Tuhan dan kerajaannya. Banyak orang masih berjejak di dua dunia. Dalam kesabarannya Allah mentolerir kita yang masih mendua hati. Yang saya pahami, Tuhan juga toleransi. Karena ini memang proses, saudaraku. Hanya jika proses ini berlalu terus, dan pada waktu yang ditetapkan, kesempatan itu sudah tidak ada lagi atau hilang atau lenyap atau habis, saudara tidak akan pernah memiliki pilihan. Sebab saudara sudah ada di salah satunya. Saudara tidak bisa lagi memilih, maksud saya. Karena saudara sudah ada di salah satu pilihan. Kita semua tahu Tuhan berkata, terang tidak bisa dipertemukan dengan gelap. Kita semua setuju. Tuhan mengendaki kekudusan mutlak, absolut. Bukan setengah-setengah. Dalam toleransinya, Tuhan memberi kita kesempatan berproses. Dari hitam menjadi abu-abu dan makin keputih-putihan. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kesempatan yang Tuhan berikan, seiring dengan perjalanan yang Tuhan masih perkenankan sampai deadline. Kalau kita serius, kita akan mencapai kesucian yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara serius, saudara akan bisa memindahkan hati ke kerajaan surga. Dan kalau saudara sudah berhasil memindahkan hati di kerajaan surga, saudara tidak merasa sesuatu yang sulit atau berat. Saudara bisa memasuki atmosfer itu, suasana itu, atau habitat itu. Tetapi kalau orang tidak berproses, bicara soal kesucian itu asing. Weird, aneh. Bicara soal kerajaan surga itu gelap. Ya nantilah kalau mati, masih mudah-mudahan. Bicara soal Tuhan, ya mungkin percaya, tapi fantasi. Saya percaya saudara banyak yang sedang berproses. Karenanya saudara memiliki kesetiaan ekstra. 2 kali kebaktian. Pagi sore. Ini kesetiaan ekstra. Doa pagi, ikut doa puasa. Saudara sedang berproses. Berproseslah terus saudara. Dari kutub duniawi, ke kutub surgawi. Pemindahan ini sakit ulu hati kita. Sakit. Tapi kalau nanti sudah berproses, tidak. Kita masuk habitat, suasana, atmosfer kerajaan surga. Atmosfer kesucian, saudara. Memang susah dipahami. Kita pun kadang-kadang juga bisa kagum gitu terhadap proses itu. Kalau dulu kita punya banyak keinginan, sekarang kok tidak punya keinginan, kok bisa ya gitu. Kalau orang tanya bagaimana Pak saya hidup suci, kok saya tidak bisa meninggalkan, banyak ya pertanyaan, film porno. Kok kita jijik ya? Dulu gak jijik, paham gak maksudnya? Kok sekarang jijik ya? Itu kan susah menjelaskannya, saudara.
Dulu kita lepas uang 2-3 ribu, 2-3 juta apalagi atau lebih, berat. Tapi sekarang 2-3 miliar pun ya, kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, gak rasa lepaskan uang. Kok bisa ya? Gitu. Dulu kalau tadi sakiti orang, ada dendam ya, ada kebencian. Sekarang ya udah gak apa-apa. Bagaimana aku bisa membenci orang yang dikasihi Tuhan? Walaupun dia menyakiti aku, tapi Tuhan mengasihi dia. Bagaimana aku membenci orang? Karena saya mengalami. Bagaimana kita membenci orang yang Tuhan masih kasihi? Dulu gak bisa. Walaupun mulut kita mengatakan ku ampuni, tapi benci. Saya ingatkan bahwa ada deadline, saudara, ada proses. Titik akhir proses maksud saya. Kita yang harus menggerakkan hidup kita. Ini pilihan. Dan hidup kita ini harus kita sadari dalam proses pilihan yang tidak pernah berhenti. Jadi bukan begini, aku sudah memilih. Tetapi aku sedang memilih. Aku sudah dan sedang memilih. Banyak orang berkata, saya sudah lahir baru. Saya sudah ikut Tuhan sekarang. Saya sudah hidup baru sekarang. Tapi dia berhenti memilih. Bisa saja dia sudah memilih, tapi dia berhenti memilih. Kita bukan hanya sudah memilih, kita harus sedang memilih dan terus dalam proses memilih sampai pada kutub kekudusan, kutub kesucian, kutub surgawi. Amin, saudara. Saya khawatir sebagai perawat suster saudara tidak masuk di proses ini. Saya sudah lahir baru, saya memilih ikut Tuhan. Saya sudah ikut memilih Tuhan tuh saya datang ke gereja, tuh saya doa pagi tuh. Tapi Anda tidak serius sedang berproses. Kembali kepada kisah Rut. Apa hubungannya? Kalau saudara mungkin percaya dan bisa menerima apa yang saya khotbahkan. Tapi orang di luar sana gak bisa ngerti. Langit baru, bumi baru. Kemuliaan bersama Tuhan. Memerintah bersama Tuhan. Itu absurd. Yang boten-boten, yang kacau, absurditasnya itu atau kekonyolannya itu tinggi. Saudara pasti bisa, atau paling tidak sekian persen mengerti. Tapi orang di luar sana gak ngerti. Ketika saudara setia seperti hari ini, seperti juga yang saya lakukan, Tuhan membiarkan seakan-akan kita ada di pengharapan kosong. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang istimewa yang kita akan peroleh. Seakan-akan ini sia-sia. Mimpi ekstrim buta. Fanatik kosong. Tapi ada satu jawaban. Saya berharap saudara mengalami. Mencintai Tuhan Yesus. Aku mencintai Engkau Tuhan. Engkau ada di lembar-lembar kitab perjanjian baru. Engkau seperti bisu, tidak berbicara. Dan apa yang ditulis di dalam perjanjian baru seperti sebuah dongeng fantasi. Tapi aku percaya Engkau hidup. Dan aku menaruh harap kepadamu. Tanpa syarat. Bapakmu, Bapakku, di mana Engkau berada, aku ingin berada.
hanya maut yang memisahkan kita, kalau itu ada maut. Tapi jelas bersama Tuhan, aku tidak akan berpisah karena aku tidak pernah mengenal kematian. Kita memiliki sosok imajinatif bernama Yesus. Dia hanya di dalam lembar kitab Perjanjian Baru, tidak pernah kita jumpa. Tidak pernah kita jumpa. Kita dengar dari pendeta, kita baca dari Alkitab, memang ada jejak-jejak Yesus di Palestina sana. Tapi berapa banyak orang yang pernah ke Palestina? Lagi pula seringkali jejak-jejak itu juga dimanipulasi. Belum tentu begitu, belum tentu di situ. Misalnya begini, Yesus pernah naik ke surga dari tempat ini. Tuh lihat jejak kakinya. Nih di batu ini bentuk kaki. Saya nggak yakin, tapi karena kita dibawa tour leader, kita di situ. Tapi di hati saya tidak mungkin bisa ngerti di sini. Siapa yang menyaksikan? Ya, Yesus lahir di satu tempat. Ternyata ada 3 versi. 3 versi tempat Yesus lahir. Dan sampai sekarang perdebatan tidak pernah berhenti. Satu kelompok denominasi mengakui di situ. Kelompok denominasi yang lain di sana. Di tempat yang lain di situ. Tapi kita meyakininya. Kita meyakininya. Sosok imajinatif yang namanya Yesus. Itu pilihan, Anda berani percaya enggak bahwa sosok itu ada? Bahwa dia adalah anak Allah yang sudah naik ke surga, tapi berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman melalui Roh Kudus. Atau di dalam Roh Kudus. Seberapa saudara meyakininya? Seberapa saudara berani? Di mana engkau menetap, aku menetap bersamamu. Seberapa kita berani sepenanggungan dengan dia. Apapun dimanapun aku mau bersama dengan engkau. Dan seberapa saudara telah berjuang untuk menemukan sosok imajinatif ini menjadi nyata di dalam hidupmu. Kalau sosok-sosok imajinatif yang dibuat oleh mereka yang berpikir mistik bisa dimanipulasi oleh kuasa kegelapan dan mereka bisa bertemu dengan sosok-sosok imajinatif itu. Bukan tidak, bisa. Tetapi kita percaya bahwa Yesus anak Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, memiliki anak tunggalnya. Dia bukan imajinatif fantasi. Dia Allah yang hidup. Beri tepuk tangan. Dulu beberapa kali saudara pernah mendengar saya memberikan ilustrasi. Seperti orang main lotre. Tapi ingat ya, ikut Tuhan bukan main lotre ya saudara. Coba kalau ada undi, kira-kira yang bakal muncul nomor mana? Anda berkata aku pilih ini. 7. Berapa yakin bahwa angka 7 akan muncul? Yakin. Ini masih gambling. Kita tidak tahu pasti. Tapi gambling pun harus diyakini kalau orang harus memilih. Yakin angka 7 keluar? Ya, yakin. Kamu taruh berapa? Kalau uang saudara 10 miliar, you taruh berapa kalau you yakin angka 7 akan keluar? Ayo, berapa taruhanmu untuk angka 7? Ya, 1 miliar. Yakin gak kamu? Yakin. Loh kenapa? 1 miliar, uangmu 10 miliar.
berarti you belum yakin. Kalau you yakin angka 7 akan keluar, you taruh 10 miliarnya. Saudara yakin Yesus akan jadi raja dan segala raja? Tuh aminnya mulai mikir kan? Saudara yakin Yesus adalah Tuhan dan Raja? Berapa persen? 100%. Berapa jumlah taruhanmu untuk dia? Oke, segenap hidup. Mestinya. Tapi selama ini berapa persen? Ya. Saya mengerti bahwa untuk bisa bertaruh 100%, Tuhan juga tahu perlu proses. Sosok imajinasi itu bukan imajinatif. Dia Allah yang hidup. Saya harus kenal tiap pagi bangun. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus. You belajar firman-Nya lalu. Ayat ini ketemu ayat ini. Tidak mungkin ini ditulis oleh manusia kalau bukan Roh Kudus. Terus. Jadi saudara akhirnya berani menaruh 100%. Kalau masih ragu-ragu ya mungkin hanya 10%, 20%. Sampai di kutub puncak. Anda tahu Ruth sepenuhnya. Nggak ada yang bisa diharapkan dari janda tua bernama Naomi ini. Tapi cintanya kepada janda ini itu unconditional love. Cinta yang tidak bersyarat. Hidup adalah pilihan. Tahukah saudara yang saudara pilih itu Tuhan atau bukan? Surga atau dunia? Tuhan Yesus atau yang lain? Kalau kita pilih Tuhan Yesus harus unconditional love. Masih bersama saya? Ini pesan Tuhan. Ini nasihat Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya dengar. Bukan hanya pengertian, tapi spiritnya. Spirit yang mengalir saat ini. Tidak bisa saya reka-reka, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Tentu saya mendorong saudara. Seperti saya mendorong diri saya sendiri dan memaksa diri saya untuk memilih Yesus. Apa saudara pikir saya tidak pernah minta begini? Tuhan, Mbok Yo, saya mengalami Engkau secara spektakuler. Pendeta lain ketemu Engkau, Tuhan Yesus, Engkau angkat ke surga. Lalu kau angkat aku kemana? Mbok Yo, aku punya pengalaman yang spektakuler gitu loh. Jadi nilai lebih, nilai tambah saya. Kalau saya berkhotbah, orang bilang, ini pernah diangkat ke surga nih si Eras ini. Sedangkan aku engkau angkat kemana Tuhan? Puncak Cibodas. Kalau kamu tidak invalid, kamu tidak butuh tongkat. Nggak ngerti maksudnya. Kalau kamu invalid, kamu butuh tongkat. Tapi kalau kakimu utuh, kamu tidak butuh tongkat. Kalau imanmu benar, kamu tidak perlu menyaksikan hal-hal spektakuler. Tepuk tangan. Itu yang membuat saudara kadang minder. Kok aku tidak ngalami Tuhan ya? Tuhan memandang engkau tidak invalid, engkau bisa percaya. Kalau saya mewakili Tuhan, Tuhan berkata, engkau bisa percaya padaku. Tidak perlu engkau kasih mimpi atau penglihatan, tidak perlu. Kamu percaya saja apa yang dikatakan Alkitab benar. Sampai saudara begitu yakin Tuhan itu hidup, Yesus itu beserta. Jadi ketika saudara mau menutup mata, saudara bukan hanya yakin tahu, begitu matamu tertutup lalu terbuka di dunia lain, di sana ada Tuhan Yesus. Jadi kematian hanya memindahkan switch set. Dan Anda sudah terbiasa
bernapas dalam nafas kekudusan, napas di hadirat Allah, sudah tidak mencintai dunia. Bayangkan kalau orang masih mencintai dunia dan banyak keinginan, tidak berani mati. Selain hatinya telah dicuri dunia, dimiliki dunia, tentu berkhianat kepada Tuhan. Dia tidak bisa bernafas di area, di atmosfer kekudusan Allah. Dibutuhkan keberanian seperti Rut. Di mana engkau menetap, Mama? Aku menetap. Sampai di mana engkau dikuburkan, aku dikuburkan di situ. Apa yang diharapkan oleh Rut? Tidak ada, tapi cintanya itu cinta tak bersyarat. Apakah Tuhan tidak menghargai Rut? Rut menjadi istri konglomerat dan menjadi nenek moyang Mesias, dan namanya tercatat dalam deret wanita hebat, nenek moyang Mesias. Saya merinding, saudaraku. Memilih Yesus tidak sia-sia. Memang proses ini tidak mudah. Bisa nyeri ulu hatimu. Tapi lama-lama kau terbiasa. Saudara paham yang saya katakan? Saudara mengerti? Tidak banyak orang yang memahami hal ini. Jangan main-main, saudaraku. Kebenaran yang saya sampaikan ini, kebenaran dari Tuhan, bukan dari pikiran saya sendiri. Apa buktinya, Pak? Nuranimu akan bicara. Ini bisa direka-reka manusia atau dari Tuhan. Yang kedua, nanti di kekekalan kita lihat apakah pemberitaan firman ini dari pikiran saya atau dari Roh Kudus. Maka hamba-hamba Tuhan, perhatikan, untuk menjadi juru bicara Tuhan tidak boleh engkau mengucapkan kata sia-sia setiap harimu. Engkau harus tetap ada di hadirat Allah supaya engkau bisa menjadi juru bicara Tuhan. Mengatakan ini bukan untuk menjunjung tinggi manusia atau mendapat kehormatan, supaya saudara yakin ini kebenaran yang bisa menyelamatkan saudara. Kebenaran itu memerdekakan saudara. Kembali kisah Naomi tadi. Saya tidak tahu saudara, tapi kalau saya sering nyut, ada perasaan haru. Aduh, sedih bener ya. Sedih banget. Apalagi waktu dialog perpisahan antara Naomi dengan Orpa dan Rut. Apa yang kamu harapkan dari saya? Aduh, betapa pedihnya wanita ini. Dari Yehuda Bethlehem Yehuda ke Moab. Di Moab sebagai migran, dia kehilangan suami dan 2 anaknya. Tragis. Dia balik dalam keputusasaan. 2 menantunya, rupanya menantu-menantu yang baik, yang tidak membiarkan ibu mertuanya pergi sendiri. Di sini ada satu hal yang saya tangkap. Elimelech, Naomi pasti orang baik. Mahlon, Kilion pasti orang baik. Kalau tidak, 2 menantu tidak akan ikut mertuanya. Mereka sudah makan kebaikan dari keluarga ini. Saudara masih bersama saya? Bisa mengerti apa yang saya katakan? Saudara sudah lama membaca kisah ini. Anda kan tidak pernah kepikir bahwa Elimelech, Mahlon, Kilion itu pria-pria yang baik. Tidak pernah dengar kan? Saya beritahu. Siapa yang ngajarin saya begini? Ya muncul aja di pikiran saya. Sehingga Rut dan Naomi mau ikut. Tetapi Orpa dan Rut, Orpa mencintai mertua, tapi tidak punya tekad dan niat seperti Rut. Itu pilihan, Pak. Saya sih sayang Tuhan, tapi tuh, tapinya itu loh. Saya sih mau hidup suci, tapi unconditional, aku cinta walau
bukan cinta kalau. Sebenarnya saya tuh nggak ingin korupsi, Pak. Sungguh, saya nggak ingin korupsi. Tapi, ini tapinya ini loh. Kalau di sekolah, sumpah Pak, saya nggak mau nyontek kecuali. Nah ini loh, pakai kecuali. Cinta Tuhan itu utuh dan terus dikembangkan. Jadi kalau tiap pagi Anda bangun pagi berdoa, tidak mungkin karaktermu tidak berubah. Tidak mungkin ekonomimu tetap berantakan. Tidak mungkin kesehatanmu tidak dipulihkan. Tidak mungkin hidupmu tidak diberkati. Nggak mungkin. Dari pagi engkau bangun mencari wajahnya, Tuhan pasti memberkati. Saudaraku, yuk sungguh-sungguh. Hidup adalah pilihan. Pilihan itu melibatkan seluruh segenap hidup kita. Beri tepuk tangan.